Oke, halo rekan-rekan traders. Jadi saya kalau ditanya orang bisnis apa, saya juga bingung jawab ya. Karena kalau saya bilang, oh saya ketik-ketik di laptop doang, oh, orang pasti langsung, oh ini ya dagang saham ya, kripto, 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 kan gitu ya. Salah juga. Kenapa saya bilang salah? Karena saya nggak dagang saham, saya nggak dagang kripto sebenarnya. Anda bisa lihat channel Telegram saya namanya Berdagang Angka. Kemudian website saya namanya berdagangangka.id, kan begitu ya. Yang saya dagang itu angka, statistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda juga, sharing lah ya, bahwa yang saya dagang itu lebih tepatnya lagi adalah momentum. Apa itu momentum? Nah, jadi seperti ini. Ada orang di luar sana yang mengedepankan beggar. Oke, no problem. Sama sekali nggak ada masalah dengan beggar. Ya, saya nggak ada masalah dengan istilah beggar. Kemudian silakan kalau Anda mau cari beggar. Ya, karena mencari beggar itu ya susah-susah gampang. Sebagai suatu gambaran saja. Jadi ada influencer di luar sana yang ngeklaim bahwa sejak 2020 hingga sekarang itu dia bisa mendapatkan 45 kali beggar. Beggar saja ya, jadi artinya naik 100%. Nah, 45 kali artinya dalam satu tahun dari 2020 ya sampai sekarang ya 4 tahun lah. 45 kali kita bagi 4 tahun. Ya, artinya rata-rata satu tahun itu ada dapat 11 kali beggar. Oke, 11 kali beggar. Nah, jumlah emiten kita ada berapa saat ini? Jumlah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah kurang lebih ada 700 emiten. Nah, jadi artinya kalau satu tahun ada 11 kali mendapatkan beggar, kita bagi dengan 700, ya kan? Itu artinya peluang untuk mendapatkan beggar hanya sebesar 1,5%. Ya, peluang untuk kita bisa mendapatkan beggar hanya 1,5%, kecil sekali. Ya, jadi peluang kita untuk bisa mendapatkan beggar dalam satu tahun itu hanya sekitar 1,5%. Peluang itu kalau di bawah 50% kan artinya kecil sekali. Ya, toss coin aja 50-50, 50-50. Nah, ini dalam 4 tahun 45 beggar. Kalau kita setahun kan ya satu tahun cuma 1,5% itu peluangnya untuk bisa mendapatkan beggar. Oke, itu Anda bisa lihat betapa kecilnya peluang untuk bisa mendapatkan beggar. Yang kedua ada lagi multiple beggar. Ya, bahkan yang dikedepankan adalah dia berhasil dipani. Ada masalah dengan itu saya? Nggak ada, terus terang nggak ada. Cuma saya di sini ingin memperlihatkan kepada Anda multiple beggar itu ya ibaratnya kan dia cuan dipani katakanlah 20 kali lipat lah ya, atau gini aja deh terlalu bombastis 10 kali lipat, kita anggap aja 10 kali lipat. Nah, coba Anda sebutkan sejak tahun, ya gampangnya sejak selesainya big crash 2008 ya, subprime mortgage crash. Jadi 2008 hingga sekarang 2024 itu sekitar 16 tahun. Dalam 16 tahun, coba tolong sebutkan emiten-emiten yang naik 10 kali lipat. Ada berapa banyak emiten yang 10 kali lipat naiknya? Dalam ingatan saya, yang pertama itu adalah BRPT. Ya. BRPT di tahun 2016, Anda bisa lihat chart di sini ya, dari under 50 perak loh. Kok bisa di bawah 50 perak, Pak? Ada stock split, jadi ini harga udah di-adjust dengan stock split. Gampangnya 50 ke 500 ya. 10 times. Beggar kali 10. Ya, kemudian ada lagi kalau nggak salah INKP. Ya. INKP juga sama 1000 ke 20.000. Ini 20 kali lipat. Nah, Tekim juga sama tuh, ya. Tekim dari under 1000 ke 18.000. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi dulu Cepin. Nah, Anda mungkin nggak tahu karena ya Anda kan baru aja jadi trading paling ya. Jadi trader paling belum ada 5 tahun lah. Ya, di ingatan saya ada Cepin ya dari under 200 ke 3000-an.
Kemudian Java juga, this is my darling ya dulu. Ini yang jackpot saya dulu dari under 100 ke 1100. Ini sudah stock split semua ya, ada stock split. Makanya Anda jangan kaget kalau lihat harganya. Ada sebagian yang sudah stock split, ada yang belum. Seperti itu. Cuma intinya kalau bisa dibawa gocap itu berarti ada stock split. Nah, jadi ada Java, ada Cepin, main juga kalau nggak salah. Ya, main. Ya. Nah, ini semua terjadinya itu ada lagi BBHI kalau nggak salah ya, BBHI ya tuh Arto kalau nggak salah. Nah itu ini tadi nggak banyak kan dalam rentan waktu 16 tahun, jadi lebih kecil lagi peluang untuk bisa mendapatkan beggar berkali-kali lipat. Kalau cuma ngomong, kalau cuma melihat angkanya, menyenangkan dong, karena bisa beggar berlipat-lipat seperti itu. Senang dong. Semua orang juga mau seperti itu. Tapi saya tahu peluang saya itu cukup kecil. Karena itulah saya tidak mau fokus trading utama saya adalah mengejar beggar. Bukan, itu bukan fokus utama saya. Fokus utama saya adalah trading momentum. Ketika momentumnya ada, saya mau. Kalau momentumnya nggak ada, saya nggak mau. Ya, ingat itu. Kalau momentumnya ada, saya mau. Kalau momentumnya tidak ada, saya tidak mau. Sesimpel itu tradingan saya. Ya, ada momentum saya trade, nggak ada momentum saya nggak trade. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh Pani. Misalnya kalau fokus Anda, katakanlah Anda baru jadi seorang trader itu di tahun 2023 akhir, kemudian Anda cek, Pani ini bisa nih, bagus nih, gini. Goceng deh, gue beli gitu ya. Pani goceng beli dari awal tahun 2024 misalnya. Goceng Anda beli di kelutak, muter aja di situ. Karena Anda mengincar beggar, otomatis tidak mungkin Anda berani all in di satu saham, Pani. Ada sih orang yang seperti itu, tapi sekali lagi, tidak banyak orang yang berani all in di satu saham demi mengejar beggar. Saya bilang kecil kemungkinannya. Ada tapi sedikit sekali. Kemungkinan dia punya insider information bisa, ya kan. Tapi kalau just based on fundamental, technical, all in di satu saham, ngejar beggar, sedikit sekali orang yang berani all in. Jadi biasanya belinya pun tidak banyak. Katakanlah uang 100 juta, ya 100 juta beli ya 5 juta, ya kan. Kita harus membagi resiko, karena kalau misalnya Pani ini tidak beggar, ya rugi dong kita nunggu sedemikian waktu panjang tidak beggar. Sayang uang kita kalau kita all in, jadi kita bagi gitu ya. Katakanlah dari 100 juta kita beli Pani 5 juta nih. Nah 5 juta kemudian dari awal tahun Anda sudah beli. Dari awal tahun sampai dengan bulan Agustus itu ada 8 bulan, ya 158 hari bursa, ya 8 bulan. Harganya muter aja beggar, enggak, muter aja 6.000, 5.000, 4.900, 4.800, ya muter aja di situ harganya. Apakah saya sudah beli? Belum kalau saya. Tapi kalau yang ngejar beggar mungkin sudah beli, katakanlah tadi contoh itu ya, karena dia ngejar beggar. Kapan saya beli? Saya menantikan momentum. Kalau momentumnya nggak ada, ya saya terus terang saya nggak mau beli. Itu aja, simple ya. Kalau momentumnya ada, saya mau beli. Nah, saya tunggu. Ya, ibaratnya kapan momentum itu keluar, saya akan tunggu. Bentar, ini trading view-nya rada ngadat. Nah, ini saya pakai bar replay ya, supaya Anda enak melihatnya, ada story-nya. Nah, seret, ini kan yang udah jadi ya, kita pakai bar replay seperti ini. Oke. Nah, jadi dijalanin satu demi satu supaya Anda bisa lihat. Oke. I don't know what happened. Kita switch ke AMI Broker saja. Pani. Nah, sini. Trade. Pada saat ini
Anda silakan melihat indikator yang biasa saya pakai, ya, ada di pojok kanan bawah tuh indikatornya. Tria medium yang warna biru ini ya. Pada saat ini angkanya masih 1,03. Saya tidak mau beli. Saya tunggu angkanya 1,1.05 ya, ini di kiri bawah nih. Saya tunggu angkanya 1.03, range minimal 3. Ini kan 3,44. Range-nya udah benar, tapi tria M-nya masih kurang dari 1,05. Ya. Jadi saya belum mau beli. Saya tunggu sampai dia ibaratnya bisa angkanya di atas 1,05. Seperti itu. Nah, di sini udah breakout, ya. Di sini udah breakout. Tapi apakah saya langsung beli? Tidak, saya tidak sebodoh itu, ya. Saya tidak mau beli kereta yang sedang melaju kencang. Ini kan baru breakout. Terus saya tunggu, saya mau beli itu saya tunggu. Tunggu apa? Nah, di sini kan breakout nih. Ya. Breakout, saya nggak mau beli, saya tunggu. Saya tunggu sampai terjadinya pullback. Nah, ini pullback. Ya, saya zoom lagi chartnya. Thread. Ini pullback. Thread. Dia membentuk lower low. Dia pullback. Ya. Anda bisa lihat di sini bahwa trianya itu sudah 1,35. Sangat-sangat kuat. Range 6,3. Jadi volatilitasnya udah bagus. Ya, bukan lagi seperti waktu di sini masih tidur-tiduran gitu ya. Di sini kan 3 it's okay. Tapi di sini Anda bisa lihat 6. Tria medium 1,35 dan ini sudah pullback. Sesimpel-simpelnya ya, saya akan beli kalau dia bisa breakout. Ini kan flag pattern nih. Nah, gitu ya. Flag pattern. Ya. Terus kalau breakout sini, saya beli. Gampangannya high ini, saya tambahin aja. Ini kan high-nya 7.700, berarti saya beli di 7.750 misalnya. Saya beli. Besoknya ke trigger, kebeli. Ya. Habis itu ya udah, saya tinggal jaga pakai trailing stop. 7.750, ya kan? Ibaratnya nyampe ke 100% berarti target price-nya adalah di 7.750 kali 2. 15.500. Nyampe nggak? Nyampe. Ya. Jadi nyampe tuh. Dalam berapa hari nih? Kita coba ukur dari sini sampai sini. Nyampe ke target dalam 31 bar. Ya, dalam 31 bar. 1,5 bulan. Bandingkan dengan yang beli dari awal tahun. Ya, kita coba lihat di sini. Nyampe sini butuh berapa bar? 188 bar. Ya, 31 banding 188. 31 itu 1,5 bulan. Anda beli dari awal tahun, sekarang Oktober pertengahan, berarti 10 bulan menantikan. Ya, 10 bulan menantikan. Oh, tapi Pak, 5 juta kan jadi itu, Pak. Cuannya ada 10 juta, Pak. 200%. Kan lumayan, Pak. Dari 5.000 ke 15.000. Ya, betul. Dalam 10,5 bulan. Sedangkan saya di sini, katakanlah dari uang 100 juta, saya beli 15 juta. Karena money management saya mengatakan maksimal saya beli bisa sampai 15 juta misalnya. 15 juta, saya dapat bagger. Dalam 1,5 bulan. Baggernya 15 juta kan dapatnya adalah 15 juta 100%-nya. Artinya yang dapat 200% itu secara angka, secara nominal duit, dia profit 10 juta. Belinya kan 5 juta. Sedangkan saya belinya 15 juta, cuannya cuma 100%. Maka 15 juta 100% profitnya adalah 15 juta. Lebih besar saya padahal saya cuma naik 100%. Sedangkan yang naik 200%, untungnya cuma 10 juta. Saya yang naik 100%, untungnya 15 juta. Dalam tempo 1,5 bulan. Lebih cepat. Ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena ya momentumnya. Saya tahu
kapan momentum yang bagus. Anda bisa lihat di sini, tanpa moving average, tanpa indikator yang lain-lain, cukup dengan tria medium dan range. Seperti itu. Itulah sebabnya kenapa saya menamakan channel saya Berdagang Angka, website juga sama, Berdagang Angka. Karena yang saya dagang ini bukan saham, bukan kripto. Yang saya dagang ini adalah momentum. Ya, jadi saya tahu kapan momentumnya strong. Nah, kebalikannya nih, misalnya di saham yang downtrend ya, contoh Unilever. Nah, Anda bisa lihat di sini Unilever. Anda perhatikan tria mediumnya. Apakah dia pernah 1,05? Ya, Anda perhatikan. Ya, kita mulai dari sini nih. Tidak pernah tuh angkanya 1,05. Jadi tidak akan pernah muncul di screening saya untuk saham Unilever. Karena secara momentum, dia tidak ada, momentumnya mati ini barang. Ya, momentumnya mati. Ya. Ini mati momentumnya. Baru muncul momentum itu mungkin di sini ya. Nah, ini kan dia tiba-tiba naik harganya ya di bulan April pertengahan 2024, tiba-tiba naik. Tapi Anda bisa lihat di situ tria mediumnya masih tetap di bawah 1,05. Jadi tidak ada momentum masih. Saya menantikan itu, saya tunggu gitu. Nah, baru muncul di sini gitu kan. Muncul nih momentumnya 1,05, range-nya 4,08. Oke nih, ya kan gitu kan. Oke nih, kita akan tradingkan ini. Tapi kan posisinya masih rally kencang. Ya udah, seperti yang saya sampaikan tadi di Pani juga sama. Kita tunggu dia pullback. Oke, pullback gitu kan. Kita tunggu dia pullback. Pullback. Nah, dia sudah pullback. Terus sampai di sini. Breakout beli dong, ya misalnya gitu ya, seret. Breakout nih Pak, beli dong. Ya, habis itu kena stop loss. Des, udah, bye-bye. Kena stop loss di sini. Misalnya, seret. Selesai urusan, gitu kan. Kena stop loss. Kalau saya nggak pakai stop loss, mampus saya. Turun sampai sini. Jadi, itulah kenapa saya trading juga selalu lihat momentum dan ada stop loss. Supaya ketika saya masuk kemudian ternyata kalkulasinya harganya tidak bergerak ke arah yang saya mau, ada stop loss. Saya rugi. Tapi kalau tidak pakai stop loss, ruginya lebih sakit. Itulah enaknya trading ya. Tahu momentum, pakai stop loss. Jadi kita tidak akan terjebak di saham-saham yang momentumnya nggak ada. Terus kita juga tidak akan terjebak dengan downtrend yang parah. Ibaratnya nyangkut dalam, ya kan? Dengan adanya stop loss, uang itu bisa muter lagi ke tempat lain. Seperti itu. Ibaratnya misalnya, muter lagi nih ke BRMS misalnya. Nah, ini sama nih. Ya, BRMS. Di sini trianya udah bagus, ya kan? Tria udah bagus, range juga udah bagus gitu kan. Cuman ini masih dalam fase konsolidasi. Nah, ini kan masih dalam fase konsolidasi nih. Sideways lah gampangannya. Nah, ya kan? Saya tunggu dia breakout. Dia breakout. Terus. Nah, setelah breakout, tunggu konsolidasinya. Nah, ini konsolidasi nih. Ya kan? Konsol nih. Kapan saya masuk? Pada saat breakout. Anda bisa lihat nih, satu hari sebelum breakout, tria mediumnya sudah 1,52. Momentumnya benar-benar super strong, ya, super strong. Range-nya 8,6. Ini ibaratnya volatilitasnya bagus. Jadi ibaratnya kalau naik itu minimal bisa 8%, minimal. Kalau turun juga sama, bisa 8% dengan gampangnya. Ya, cuma di sini kita lihat secara volatilitas bagus. Dia tidak dalam kondisi sideways. Itu fungsinya range. Sedangkan fungsinya tria medium adalah memberitahu kekuatan momentumnya ini sangat-sangat kuat. Jadi kalau ada breakout, lu masuk. Dan betul, breakout nih. Terus, ya kan? Breakout, masuk, sampai titik paling puncak, dia naik 37% hanya dalam 6 candle. Kurang lebih 1 minggu. Terus, 37%.
Mau TP silakan, mau di trailing stop silakan, ya kan. Cuma intinya mendapatkan gain puluhan persen itu mudah asal tahu timingnya. Kalau nggak tahu timingnya, Anda akan terjebak di dalam fase konsolidasi yang panjang begini. Jadi memang sih mungkin secara uang Anda tidak rugi nih, ya kan? Kan nggak dijual Pak, biarin aja. Toh ujung-ujungnya naik, betul. Tapi kan rugi secara waktu, yang mana uang itu bisa dikaryakan terlebih dahulu di tempat lain. Ingat, kita ini di bisnis yang likuiditasnya ibaratnya jual beli itu gampang, bukan di bisnis properti yang tidak liquid, ya. Jadi alangkah sayangnya kalau Anda diem di satu tempat tidak ngapa-ngapain, kan rugi waktu, itu aja. Tapi ya kalau Anda sukanya seperti itu, oh Pak saya maunya santai, ya no problem, ya kan? No problem, itu juga tidak salah. Cuma kalau yang mau cepat, ya kan, ibaratnya time value of money-nya lebih dihargai, ya Anda harus tahu momentum. Nah, indikator TRIA, medium, range, dan yang merah ini TRIA fast yang biasa dipakai untuk swing trade juga. Ini semua bisa Anda dapatkan langsung di trading view Anda. Ya munculnya kayak gini tadi, ada angkanya tuh. Nah, ini ada angkanya. Langsung di trading view Anda kalau jadi member di Angka Bicara membership, ya. Anda bisa daftar lewat website berdagangangka.id. Untuk kode voucher diskon Anda bisa lihat di Telegram Berdagang Angka saya, ya, untuk kode voucher diskonnya. Link untuk website dan Telegram Berdagang Angka saya taruh di deskripsi. Bagi yang tertarik silahkan coba dibaca-baca dahulu apa yang Anda dapatkan, ya kan, itu semua ada detailnya di website, ya. Jadi Anda bukan cuma dapat indikator ini doang, tapi Anda juga di dalam aplikasi Berdagang Angka sebagai member Anda juga akan mendapatkan 100 lebih video edukasi yang saya tidak publish di YouTube. Jadi lebih internal. Poin-poin penting yang jauh lebih mendalam itu saya share di dalam video-video yang ada di dalam aplikasi Berdagang Angka. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.